Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajah dengan nomor NIM 2186656, Prodi PGSD Pangalengan STKIP Purwakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Indonesia, ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Rima Dwi Aryani yang saya hormati. Di dalam bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa itu terdapat setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan mana bangsa kita dari bangsa-bangsa yang lainnya di dunia. Lebih-lebih dari era globalisasi seperti sekarang ini, jati diri suatu bangsa menjadi suatu hal yang amat penting untuk mempertahankan agar bangsa kita tetap dapat menunjukkan keberadaan di antara bangsa lain di dunia. Namun, bagaimana kondisi kebahasaan kita sekarang sebagai bangsa Indonesia saat ini? Kalau kita lihat secara cermat, kondisi kebahasaan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, terutama penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum, seperti pada nama bangunan, pusat pembelanjaan, hotel, dan restoran, serta komplek perumahan sudah dimulai tergesernya oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Tepatnya seharusnya menggunakan bahasa Indonesia itu mulai banyak menggunakan bahasa yang tidak lagi menunjukkan jati diri keindonesiaannya. Akibatnya, wajah Indonesia menjadi tampak asing di mata masyarakatnya sendiri. Kondisi seperti itu harus kita sikapi dengan bijak agar kita tidak menjadi asing di negeri sendiri. Di sisi lain, kita juga melihat sikap sebagian masyarakat yang tampaknya merasa lebih hebat, lebih bergengsi jika dapat menyelipkan beberapa kata asing dalam bahasa Indonesia, padahal kosakata asing itu digunakan adanya padanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, sebagian masyarakat lebih suka menggunakan kata di follow up, depending, meeting, dan on the way. Padahal kita memiliki kata yang ditindaklanjuti untuk di follow up kata ditunda untuk depending, pertemuan atau rapat untuk meeting, dan sedang di jalan itu untuk on the way. Lalu mengapa kita harus menggunakan kata asing? Sikap yang tidak menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia itu harus kita kikis, karena kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol jati diri bangsa. Tidak seharusnya kita membiarkan bahasa Indonesia larut dalam arus komunikasi global yang menggunakan media bahasa asing seperti itu. Jika harus seperti itu kita biarkan, tidak tertutup kemungkinan jati diri keindonesiaan kita sebagai suatu bangsa pun akan pudar. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terancam larut dalam arus budaya global. Jika hal itu terjadi, jangankan berperan di tengah kehidupan global, menunjukkan jati diri ke Indonesia pun, kita sebagai suatu bangsa pun tidak mampu. Kondisi seperti itu tentu tidak akan kita biarkan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya jati diri bangsa kita tetap hidup di antara bangsa lain di dunia. Dalam konteks kehidupan global seperti itu, bahasa Indonesia sesungguhnya selain merupakan jati diri bangsa, sekaligus merupakan simbol kedaulatan bangsa. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.